Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Sampai nomor 4. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. In which quadrant will you find a point where both X and Y are positive? What's the answer? Can you please answer? Yang mana? Yang B atau yang 5? Yang number 5, part A. Both X and Y are positive. Both X and Y are positive. In Di which atas. quadrant? In Di which atas quadrant? kanan. Which quadrant? You still remember the quadrant? Quadrant 1. Yes. The first quadrant or quadrant 1. The first quadrant. Number B, part B. Both X and Y are negative. Which quadrant? X and Y are negative. Which quadrant? Kuadrat itu. Kuadrat 3. Okay, good. Quadrant 3. Now, X is negative and Y is positive. Which quadrant you will find if X is negative and Y is positive? Y positif, X negatif. Jadi X-nya negatif situ. Kuadrat 2. Yes, exactly. So this question evaluates our understanding about which quadrant that we have. Okay, number D. X is positive and Y is negative. Which quadrant? X positive and Y negative. Kuadrat 4. Yes. Okay. 1, 5. Quadrant 4. Ya, udah paham ya. Oke, sekarang lanjutkan ke soal berikutnya. Determine the quadrant in which the following points lie. Artinya apa? Soalnya apa maksudnya? Determine the quadrant in which the following points lie. Artinya apa? Tentukan kuadran. Determine the quadrant yang mana yang menjadi atau di mana tetap titik-titik berikut ini terletak padanya. Jadi titik berikut ini terletak di kuadran berapa gitu. Yang titik A 3,5 di kuadran berapa? 3,5. Ini kuadrat 3 di kuadrat 1. Tuh. Ya, titik B 2 point minus 2. 2, 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 minus 2. Kuadrat 4. Ya? Kuadrat 4. Yes, exactly. Quadrant 4. Number C ada di mana? Number C. Number C ada di kuadrat 3. Yes, betul. Ini angka Romawi gini tahu? Ini angka 4 tahu? Tahu ya? Ya. Oke. Kuadran D, yang D kuadran berapa? Kuadrat 2. Oke, kuadran 2 minus 2, betul. Bukan. X-nya positif, Y-nya negatif, hati-hati. Di sini, yang D. Min 4.
2. Min 4,2 ada di mana? 1, Kuadrat 2, 3, 4. Oke, betul sekali. Kuadran 2 ya. Di sini ya. Min 4,2. Betul, di kuadran 2. Terus yang E ada di mana? Yang E ada di kuadrat 4. Betul. Terus yang F ada di mana? F ada di kuadrat 4. 4 juga. Betul. Terus yang G Ada di kuadrat 3. betul sekali, min 2,2 ya. Nah, terakhir yang H ada di mana? Min 3,5. Kuadrat 2. Iya, oke. Jadi sudah paham ternyata. Syukur ya. Sudah paham. Kemudian, setelah sudah paham, sekarang kita lanjutkan ke bagian C. Nah, ini adalah tentang plotting points from a table of values. Artinya kita menggambar titik-titik dari sebuah tabel berisi nilai tertentu. Nah, misalnya ini Tony plays lacrosse for his local club. Ini kira-kira lacrosse seperti ini permainannya ya. The numbers of goals that he has scored in the 5 games so far this season are shown below in a table of values. Artinya apa? Jadi jumlah gol yang sudah dicetak selama 5 kali permainan sejauh ini, selama musim ini, sejauh musim ini adalah seperti digambarkan pada tabel nilai tabel berikut ini gitu ya. Jadi game number di situ yang X itu game number, sementara Y adalah goal score. Jadi sumbu X menyatakan jumlah permainan yang sudah pernah dilaksanakan, permainan pertama, permainan kedua, permainan ketiga, permainan keempat sampai permainan ke-5. Ya. Nah, sementara goal score, gol yang dicetak itu nilainya masing-masing di permainan pertama untuk X sama dengan 1, maka nilai Y-nya sama dengan 5. Artinya di permainan pertama total gol yang dicetak adalah 3. Di permainan kedua, untuk X sama dengan 2, nilainya adalah 4. Artinya, di permainan kedua, gol yang dicetak adalah berapa? Yang gol yang dicetak 4. Di permainan ketiga, nilai X-nya sama dengan 3. Nilai Y-nya berapa? 0. Artinya, ada yang dicetak nggak golnya? Nggak dicetak gol sama sekali. Nggak mungkin negatif ya, karena kan gol dicetak nggak mungkin negatif di sini nilainya. Permainan keempat ada 3 gol tercetak, Y-nya sama dengan 3. Permainan kelima berapa gol yang tercetak? 1. Okay, we can display these values graphically by plotting the X and Y values on the number plane. The points, which is 1.2, 3, 2.4, 3.0, 4.3, and 5.1 are shown below. Artinya apa? Kita dapat menunjukkan nilai-nilai berikut ini secara grafik gitu ya, dengan menggambarkan X dan Y-nya ini pada sebuah bidang gambar gitu. Nah, misalnya poin 1,3 artinya di permainan pertama tercetak 3 gol, 1,3. Di mana 1,3? Di sini ya. 1,3, 1, 2, 3. Berarti ke X-nya 1 pindah 1 poin, 1 kotak, ke Y-nya pindah 3 kotak, 1, 2, 3, itu artinya 1,3. Dan seterusnya, sampai 5,1, yang ini 5,1. Berarti di permainan kelima hanya ada 1 gol. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang itu contohnya. Sekarang kita coba kerjakan satu soal misalnya. Yang Mike kept a record of the cars sold at his car yard each day last week. Artinya apa? Si Mike kenapa? Si Mike ini dia mencatat gitu ya, mobil
Jadi mencatat mobil yang terjual di apa? Di toko mobilnya ya. Maksudnya di taman mobilnya yang Car place. ya katakanlah dia punya showroom gitu, punya tempat beli mobil, dia punya banyak mobil. Nah, setiap hari dia mencatat mobil yang terjual ada berapa gitu. Nah, selama minggu lalu. Nah, di sini dinyatakan day number, kita menggunakan sumbu X itu adalah day number. Jadi hari pertama, hari kedua sampai hari ketujuh itu di sumbu X. Sementara jumlah mobil yang terjual itu adalah di sumbu Y. Jadi hari pertama sumbu X untuk X sama dengan 1, Y-nya berapa? Y-nya 3. 3. Artinya di hari pertama, artinya di hari keberapa? X sama dengan 1 tuh? X sama dengan 1 tuh hari keberapa? Hari pertama. Berapa Y-nya? 3. 3. Artinya jumlah mobil yang terjual di hari pertama berapa? 3. 3. Ya, tinggal kita gambarkan saja. Jadi tinggal kita gambarkan 1,3. Jadi ini X, ini Y, sumbu X, sumbu Y. Jadi untuk X-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai ke-7 ya. Hari ke-7. Oke, sebentar. Saya hapus dulu kayaknya. Sebaiknya ini dihapus dulu. Oke, kita perpanjang dulu ya. Nah, berarti kan ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai dengan hari ke-7. Di hari pertama ada berapa mobil yang terjual? Lihat ke atas. 1, 2, 3. Di hari pertama ada berapa mobil yang terjual? 3 ya. 3. Berarti di sini itu adalah dalam kurung 1,3. Nah, di hari kedua ada berapa? 1. 1. Berarti di hari kedua ada 1. Tekan lagi nih ya. Nah, ini artinya adalah 2,1. Di hari ketiga ada berapa mobilnya terjual? Di hari ketiga ada berapa? Halo? Kira di hari ketiga ada berapa mobil yang terjual? 2. Ya? 2. 2. Artinya titiknya berapa koma berapa? Titiknya berapa? 3,2. Tinggal kita buat koma aja. 1,3, 2,1, 3,2, 4,0. 4,0 di mana? 3,2. 4,0 di mana? Hari keempat 4,4. 4,0 di sini nih ya. 5,4 di mana? 5,4 di situ. Ini 5. Nah, kemudian ini kena 1, 2, 3, kira-kira 4 di sini lah ya. 4. Nah, kalau 5,4 kira-kira di sini. Artinya 5,4 dan seterusnya sampai 6,7, 7,5, 6, berapa nih? 5, 6, 7. Ya. Kita perpanjang dulu garisnya. Oke, kalau kita perpanjang ini kira-kira sampai ke atas terus ya. Nah, ini 7, 4, 5, 6, ini 6. Oke, berarti kalau 6,7 di sini nih, 6,7. X-nya 6, kalau X-nya 6, Y-nya berapa? Kalau X-nya 6, Y-nya berapa? X-nya 6, Y-nya 7. Ini X nih, ini X. 7. Oke, 6,7. Artinya di hari ke-6 ada berapa mobil yang terjual? Berapa ada 7 mobil? Ada 7 mobil. Di hari ke-7 ada berapa mobil yang terjual? Di hari ke-7 ada 8 mobil. Mana? 5.
ya. 7,5. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi tinggal bikin ini aja, tinggal bikin Cartesian plan, kemudian gambar titik-titik yang ada di sana. Oke, sepertinya soalnya semua begitu aja, cuma tinggal menggantikan yang diketahui apa di sini. Yang di soal nomor 2 yang dimaksud apa aja, nggak perlu kita gambar ya, karena cara menggambarnya nggak jauh beda. Kita tinggal membaca aja soalnya maksudnya apa. While on sky cams, Ned recorded the minimum temperature reached each night. The results are given in the table below. Artinya apa? Ketika sedang camping, when on the ski camp. Jadi lagi camping ski ya, sambil ski camping gitu. Camping sambil ski. Nah, Ned mencatat minimum temperature. Jadi suhu minimum, suhu yang paling suhu terendah di setiap malam. Jadi setiap malam dicatat gitu. Malam pertama, nah night number, jumlah malam keberapa gitu ya, malam ke-1, ke-2 sampai ke-5 itu dinyatakan dalam sumbu apa? Night number di sumbu apa? Yes. Sumbu X. Kemudian temperaturnya di sumbu Y. Jadi tinggal digambar seperti tadi, udah aja gambar. Kalau ditanya berapakah temperatur terendah di hari ketiga? Di hari ketiga berapa temperatur terendahnya? -3. -1. -1 degree of Celsius. -1 degree of Celsius. Oke, kira-kira seperti di gambarnya gampang, bisa seperti tadi ya. Oke, nomor 3, yang pertanyaan nomor 3 ini maksudnya for each of the following tables of values, plot the points on the name on a number plan. Sama juga seperti tadi, bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Oke. Yang nomor 4, plot the points for this table. Oh, kalau bisa berarti saya lewat, kalau nggak bisa kita kerjakan gitu. Ya. Oke? Ya. Nah, plot the points for this table of values on number plan. Nah, kalau ini yang nomor 4A ini adalah kita diminta untuk menggambar titik-titik yang ada di tabel berikut ini ya di sebuah apa tadi bidang angka. Sama seperti tadi juga udah bisa juga. Nah, cuma sekarang kita mesti memperhatikan what do you notice about these points? Apa yang kamu perhatikan pada titik-titik tersebut? Kira-kira ada apa bedanya? Nah, mau tidak mau kita coba gambar dulu ya. Oke. Min 3,0. Min 3,0 di mana? 1, 2, 3. Ini min 3,0. Min 3,0 lebih ke kiri. Nah, ini ya, min 3,0. Terus min 1,2. Nah, ini min 1,2. Berarti 2-nya ke atas. 1, 2. Oke, ini min 1. Min 1,2. Ini min 1,2. Terus ada lagi 0,3. 0,3. 0-nya di sini nih. 3-nya kemana? 3-nya ke atas ya. 1, 2, 3. Nah, di sini. Ini kan soalnya di sini 0,0 di origin. Nah, berarti di sini 0,3. 0,3. Ternyata makin naik tuh titiknya. Pasti habis itu 2,5. 2,5 itu di mana? 1, 2. Nah, 2. Terus 5 di mana? Ini kan 3. Berarti kan 1, 2-nya ke kanan. Kan di sumbu X ya. 2-nya ke kanan. Kemudian 5-nya ke atas atau ke bawah? Halo, Karen. Atas. Atas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira di sini nih, 5. Nah, 5-nya di sini. Kalau gitu, lihat ke titik-titiknya tuh ternyata mereka membentuk garis lurus ya. Yang ketiga, yang terakhir 3,6. Kalau 3,6 berarti 3-nya sumbu X-nya ke kanan, 3. 6-nya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ya, Ren? Atas. Ke atas. Oke ya. Nah, ini 3, ini 6. Oke, berarti 3,6 di sini nih.
Ini 3,6. Terus tadi 2,5, ini 2,5. Nah, kalau kita perhatikan, what do you notice? Apa yang kamu perhatikan? Apa yang Garen perhatikan dari titik-titik tersebut? Ternyata mereka membentuk garis kotak. Garis apa? Membentuk garis lurus. Berarti they create lurus straight line. straight line. Apa straight line itu artinya? garis lurus. A straight line. So they create or they follow a straight line. Yang nomor terakhir. Can you see a relationship between x and y coordinates of these points? Apakah kamu bisa melihat hubungan antara x dan y, antara koordinat x dan y pada titik-titik tersebut? Kira-kira hubungannya apa? Antara x dengan y ada hubungannya enggak? X dan y hubungan. Kalau misalnya x, kita lihat aja gini, misalnya ini kan 0, min 3. Terus berikutnya ada min 1, 2. Habis itu ada 0,3. Habis itu ada 2,5. Terus ada 3,6. 3,6. Apa kira-kira? Bisa melihat hubungan antara X dengan Y di sini? Kalau X-nya 0, nah coba aja lihat selisihnya. Selisihnya coba. 0, dari min 3 ke 0 geraknya bergerak berapa kali? Bergerak berapa titik dari min 3 ke 0? Bergerak berapa langkah? Dari min 3 ke 0. 1, 2, 3. 3 langkah ya? Ya, 3 langkah. Dari min 1 ke 2. Min 1 ke 2, 3 langkah. 1, 2, 3 langkah. Dari 0 ke 3 sama 3 langkah ya? Dari 2 ke 5? 2, 3. 3 langkah. Dari 3 ke 6? 3 ke 6. 3 langkah juga. Berarti antara X dengan Y ini artinya apa? Mereka punya selisih ya. Berarti hubungannya langsung aja kita buat. Hubungannya tinggal kita buat Y dikurangi X sama dengan berapa? Y dikurangi X, hubungannya adalah Y dikurangi X sama dengan, selisih mereka adalah 3. Kenapa? Karena mereka tadi jalannya 3-3. Dari min 3 ke 0, 3. Dari min 2 ke 2, dari min 1 ke 2, 3 langkah. Dari 0 ke 3 juga 3 langkah. Jadi selisihnya adalah 3. Jadi artinya Y dikurangi X sama dengan 3. Oke, selesai yang nomor C. Kita cukupkan dulu sampai sekian. Oke, bye-bye. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, semangat Garen. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. See you next.